Bab menerangkan tentang sunnah siwak. Apa itu siwak? Siwak wastumila ud au nahwi. Siwak adalah memakai satu kayu atau selainnya, fil asnan gigi, wa mahulaha dan diantara gigi. Gunanya untuk apa? Litanzifi, untuk membersihkan. Jadi pakai siwak itu kayu apa saja boleh. Pakai kayu apa saja boleh. Bebas. Pakai yang bahan kasar juga boleh. Model baju yang bahan kasar boleh. Tangan sendiri nggak boleh, tangan orang lain boleh. Fil asnan pada gigi, wama hauluha dan diantara daerah-daerah gigi. Untuk apa pakai siwak? Litanzib. Wah, untuk pembersihan. Tapi dalam hadis banyak faedahnya. Untuk mencerdaskan. Apalagi kalau pertama kali kita buka siwak kemudian kita gosokkan terus air siwaknya disedot, itu kan bisa menyembuhkan 80 atau 70 penyakit itu. Malah Nabi mengatakan dalam hadis, beliau bersabda itu kan, seandainya tidak memberatkan umat kepada umatku, maka aku akan fardukan memakai siwak setiap waktu sholat. Mendekati fardu tapi bukan fardu, sunnah tapi muakkadah. Sunnahnya tuh kuat gitu loh. Wa yatluqu 'ala dallaka wa 'alati. Jadi secara mutlak itu adalah menggosok-gosok dengan alat. Wa likulli minhuma adab, dan di setiap memakai siwak itu ada adabnya. Wa li ba'dil mutakhirin fi dzalika nadbul hasan samuhu tuhfatun nusuk fi adabis siwak. Ada namanya kitab khusus pembahasan siwak, tuhfatun nusuk fil adabis siwak yang bagi lil wuquf alaih. Itu siwak. Jadi siwak itu faedahnya banyak, untuk mencerdaskan, untuk menjaga bau mulut, untuk membersihkan gigi, menyembuhkan dari penyakit yang ada di mulut. Banyak lah. Pokoknya faedahnya banyak. Intinya sunnah yang diharuskan. Yusannu la ba'da zawali as-shaimi. Disunnahkan memakai siwak ay mutlaqon wa la yajibu illa in tawaqqafat alaihi izalatu dasuman najasah. Disunnahkan secara mutlak tapi hukumnya bukan wajib. Qauluhu la ba'da zawali shaim fa innahu la yusannu lahu hinaidin. Jadi sunnahnya pakai siwak itu bagi orang yang puasa, bagi yang enggak puasa itu terus menerus. Setiap sholat boleh, mau ngaji boleh. Tapi la ba'da zawal as-shaimi. Kalau ba'da duhur itu tidak boleh pakai siwak bagi orang yang puasa. Lianna khulufa fami shaimi atyabu indallahi min rihil misik. Jadi kalau orang yang berpuasa memakai siwak ba'da duhur atau setelah tergelincirnya matahari, itu hukumnya makruh. Kenapa? Karena bisa menghilangkan bau mulut. Karena bau mulutnya orang yang puasa itu lebih wangi di sisi Allah daripada baunya misik. Jadi sunnah setiap waktu kalau orang nggak puasa pakai, termasuk kalau orang nggak mau bau mulut itu ya itu pakai siwak. Tapi bagi orang yang puasa disunahkan pakai siwaknya dari ba'da subuh sampai qabla zuhur. Tapi kalau setelah zuhur hukumnya makruh. Kenapa? Karena bisa menghilangkan bau mulut, dan bau mulut orang yang berpuasa itu melebihi wangi misik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau indana sih di sisi manusia tetap aja bau jigong. Ya enggak? Wa akaduhu, dan sunnah muakkadah litibahin naim, bagi orang yang bangun tidur. Jadi sunnah muakkadah yang dianjurkan, yang diharuskan ay ulama fi salasati mawadi'a dzikru habi qauli lintibahi shaim ila akhirih ay sawaun akana naumu lailan aw naharon. Baik itu bangun tidur siang ataupun bangun tidur malam. Setelah bangun tidur itu disunnahkan memakai siwak. Sunnah muakkadah. Paham? Untuk apa memakai siwak bangun tidur?
litaghayyiri famin, untuk menghilangkan, merubah bau mulut. Au wali sholatin, ataupun untuk melaksanakan sholat. Jadi memakai siwak itu bangun tidur, kan orang-orang tuh kalau bangun tidur bau mulut tuh. Jadi sunahkan memakai siwak. Dan ketika mau sholat pun wali sholat, dan sunnah pula wawunya au wa yusanu, ai wa usanu. Wawunya lil atop ke yusanu, ai wali sholat. Wa sunnah, dan disunahkan juga bil yumna, memakai siwak itu pakai tangan kanan. Jangan pakai kiri. Korok-korok ngapain? Bukan. Wali sholah ay indal qiyami laha fardon kanat au naflan. Jadi sunnah memakai siwak, baik itu sholat wajib ataupun sholat sunnah. Hatta innahu yusannu likulli rakaatain min sholatit tarawih. Walaupun sholat tarawih 20 rakaat tuh, setiap 2 rakaat tetap disunahkan pakai siwak. Lain sekali hungkul tah, ke rakaat mimiti hungkul gitu. Tapi ka rakaat-rakaat lainah itu sunnah, enggak, tetap sunnah. Walaupun sholat tarawih itu 2 rakaatnya tetap disunahkan memakai. Wa yusannu bil yumna, dan hendaknya memakai siwak itu pakai tangan kanan. Mana nih siwak minjem nih? Coba minjem siwaknya. Ini kan siwak nih. Itu pakai tangan kanan. Sunahnya begini nih megangnya nih. Sebenarnya lewat-lewat banget, nggak boleh nih. Nanti gelantungan setan di sini. Sunahnya begini nih. Bil yadil yumna, nggak boleh pakai ini. Kalau pakai ini makruh, pakai tangan kiri. Harus pakai tangan. Berarti kalau orang nggak punya siwak pakai apa? Pakai baju aja begini. Nggak apa-apa. Gosok-gosok bajunya yang rada bahan kasar. Wa yabda'a bil janibil aiman min famihi. Hendaknya memulai pakai siwak itu dari sisi sebelah kanan. Ini ada contangan di sini ya. Kanan di sini, di dalam gigi. Kos angka 8. Guru saya ngajarin itu seperti angka 8. Gimana sih angka 8? Kumaha angka 8? Nulisna kumaha sih? Angka 8 gimana sih? Angka 8 aja. Pokoknya anak kalau pakai siwak pakai angka 8 aja. Modelnya angka 8 gitu. Gimana sih? Seperti angka 8 pokoknya. Sunnahnya seperti itu. Jadi mulainya intinya begini. Gayanya seperti apa? Yang penting mulai pakai siwak itu dari sebelah kanan. Jangan di kiri dulu, nanti makruh. Wa yusannu an yanwiya bihi sunnata. Hendaknya juga dia berniat dengan memakai siwak tadi sebagai niat sunnah. Saya niat memakai siwak sunnah. Doanya apa? Wa yaqul, dan berdoa, Allahumma barik li fihi ya arhamar rahimin. Itu doanya. Jangan udah lama aja abang pakai siwak. Doanya nggak tahu. Ya. Tapi tetap awas, ketika pakai siwak harus tetap niat pakai sunnah deh. Saya niat sunnah siwak di hati itu. Langsung berdoa, Allahumma barik li fihi ya arhamar rahimin. Masa segitu doang nggak apa? Pakai mad ilmu teh. Saya bakal boga anak. Teu nyaho sia nasibna bakal jadi naon? Bisi jadi ustad di Tajong enteng di Jakarta. Lumayan, mentong bisa apal tahlil hungkul. Nggak ada yang tahu nasib kita bakal jadi apa. Tapi kita nggak boleh mengharap jadi ustad, mengharap jadi nggak boleh. Tapi Allah nggak tahu nasib kita apa. Yang penting kita nyari ilmu, karena semuanya hidup dalam dunia itu pakai ilmu. Dunia bil ilim, akhirat bil ilim. Kalau udah ada ilmunya itu entah Allah jadikan apa tuh enak. Tapi kalau yang repot begini, udah punya mobilnya, tapi kita nggak bisa bawa, repot itu, rugi tuh. Orang paling bodohnya itu orang seperti itu, ya kan? Dia punya mobil, tapi dia nggak bisa bawa mobil, nggak bisa nikmatin sama sekali, ya kan? Nggak bisa. Doanya gitu. Allahumma barik li fihi ya arhamar rahimin. Itu doanya. Al-araku aulahu. Memakai kayu arok. Ini kan kayu arok nih ya. Kayu apa ini yuk? Ima kayu wininya ima. Kayu suren ya non. Kieu nih kan. Di sunnahnya arok aulahu lebih afdol. Itu sunnahnya pakai kayu arok. Abdolnya gitu ya. Ai al aula as-siwaka, memakai siwak ai huwa aula min ghairihi minal aidin. Jadi idan
Mau pakai kayu apa aja boleh, tapi abdolnya pakai kayu arok. Li'annahu thayyibut ta'mi warih. Karena kayu arok itu wangi gitu dan rasanya juga enak. Coba lamun ente pakai kayu-kayu lain jati, coba rusak untuk ente. Walaupun boleh. Tapi kenapa kok kayu arok lebih abdol dipakai untuk siwak? Karena baunya wangi dan rasanya juga enak. Baik gitu rasanya. Wa yadkhulu halu dalika bainal asnan wa illa fasunat tahsul bistiaq bikul hasan ila sabil musilah. Paham? Paham tapi masalah siwak, Mat. Jadi doanya apa? Allahumma barik li fihi ya arhamar rahimin. Coba Mat, apal tuh? Baca kajenting tuh bawa siwak na oge, make eta we kuku tah. Pakai baju enggak apa-apa. Oh, saya niat pakai siwak sunnah lillahi taala. Doa aja langsung Allah barik li fihi ya arhamar rahimin. Beres. Enak. Wa yusahabu dan disunahkan pula al-iktihalu memakai siwak, memakai celak. Celak sifat. Sunah cas pakai sifat teh. Tapi namun sekiranya jadi katinggal rada cantik mah ulah ngewa. Kan ada tuh orang yang pakai celak jadi ngewa, ya kan? Ada yang nggak pakai celak jadi pucat mukanya, ada itu. Orang-orang yang biasanya udah biasa pakai celak. Itu hukumnya Nah, tapi intinya tidak boleh merubah hukum. Sunnah. Walaupun ente pakai celak, jadi setidaknya kalau ente nggak bisa tiap hari, seumur hidup pernahlah melakukan sunnah pakai celak. Kadang-kadang ayah jalan monotara biasa pakai celak, nu ke celak buraung. Ente mana serem. Jadi kumaha gitu tah. Ya. Tapi tetap itu hukumnya sunnah. Nah, sunnah memakai celak itu witron 3 kali. Jadi witron itu ganjil. Mau 1 kali boleh set gitu loh. Nah, waktan wagiban itu waktan ba'da waktin, seminggu sekali ke, 2 poe sekali ke, sapoe 2 kali ke gitu loh. Wagiban itu artinya. Ad-dahin memakai minyak pula, minyak wangi itu setiap mau sholat. Karena ada waktu-waktunya, duhur, asar itu. Itu sunnah pakai siwak. Pakai apa? Minyak wangi. Pakai celak sama. Sehari 5 kali pakai celak tenan naon? Tetap sunnah, waktan pada waktin. Seperti memakai minyak wangi. Kalau pakai minyak wangi untuk lihat takabar, untuk biar perempuan terpincut, hukumnya gimana, Bang? Haram. Karena apa? Niatnya sudah berubah. Maksudnya niat aja, niat pakai sunnah biar nggak bau badan, mengikuti sunnah Rasulullah. Masalah perempuan nanti nyium kita wangi ya urusan mereka. Tapi kalau kita sudah niatnya untuk sombong-sombongan, untuk ingin cium perempuan ya wis bahaya. Apalagi perempuan yang pakai minyak wangi, haram hukumnya itu perempuan pakai minyak wangi. Yang mulia mengatakan Habib Abdullah bin Fiqih itu seperti orang zina loh. Adik-adik ente itu bene kasih tahu, istri-istri ente yang pakai minyak wangi jangan, nanti dianggap zina. Itu hadis kata yang mulia Imam Hafidz Al-Musir Al-Kutub Ad-Duktur Habib Abdullah bin Al-Baghdadi bin Ahmad bin Fiqih. Itu sunnah pakai minyak wangi, sunnah pakai celak. Wa qallim dhufra dan memotong kuku. Aikosu bimaksi wanawihi. Motongnya itu boleh pakai apa aja. Pakai raga gigi bisa kan? Bisa awewe teuing mah gunting kuku raga gigi we. Yang penting intinya dipotongan kukuna, lain dipanjangkeun kukuna. Wal afdal fi kaifati taklim, dan paling afdol cara memotong kuku adalah ayyabda bil masbahati min yadil yumna. Masbah itu ini nih. Pertamanya afdolnya kalau motong kuku jari apa ini? Telunjuk dulu. Kemudian yang kanan ya. Kemudian wusto berarti jari tengah. Suma binsir kemudian jari manis, sumal khinsir kemudian apa ini? Kelingking ya. Sumal ibham kemudian ibu jari. Jadi afdolnya nih ya, motong kuku tuh hari Jumat. Ini kalau mau kaya hari Kamis sore. Hari Rabu nggak boleh. Nanti kalau nanti motong kuku hari Rabu tuh bisa apa namanya? Baros. Hiji
2 3 4 5 nu kanan heula. Kemudian summa ibham. Summa bihin siril yusra, kemudian dengan apa namanya nih? Kelingking yang kiri. Summa binsir, kemudian iya, kemudian iya, kemudian iya, kemudian iya. Jadi pertama kanan ya, 1 2 3 4 5 genep 7 8 9 10. Paham kan? Ya gini tuh. 1 2 3 4 5 genep 7 8 9 10. Ini afdal. Sama sumal ibham, kemudian ibu jari. Wa firijlain yabda'u bihin siril yumna. Tapi lamun arek motong non teh kuku suku yabda'u bihin siril yumna, dimulai dengan ieu tah non teh ieu teh jari manis non ieu tah non ya jari non ya hinsir. Bukan cingir ini nih lah. Nah, kalau hari motong kaki dimulainya adalah yabda'u bihin siril yumna. Ini nih. Ini nih. Bukan ini. Ini apa namanya ini? Cingir ya. Wah, Sundanya cingir, Anda enggak tahu bahasa Indonesianya. Ini wa yakhtam bihin siril yusra. Jadi gini, kalau kaki mah 1 2 3 4 5 genep 7 8 9 10. Gampang kalau kaki. Mulainya dari sini yang penting. Kalau kaki. Ini indah Imam Nawawi, pendapat Imam Nawawi. Jadi pendapat Imam Nawawi, tangannya itu pertama yang kanan dulu. Dari jari telunjuk apa? Jari telunjuk, jari tengah, kemudian jari manis, kelingking, baru ibu jari. Kemudian kelingking kiri, jari manis, telunjuk ibu jari apa namanya? Ya, jari telunjuk ya. Ini kemudian apa nih? Ibu jari. Nah, itu menurut Imam Nawawi. Kalau kakinya mulai dari jari apa ini? Jari kaki yang ujung ini loh. Jari kelingking bawah apa? Kaki ya. Yang kanan 1 2 3 4 5 sampai akhir. Ditutup dengan jari kelingking yang kiri. Itu indah Imam Nawawi. Wa tariqatul Imamul Ghazali rahimahullahu taala, dan tariqah Imam Ghazali ayyabda'a bil bimasbahatil yumna sama ila khinsirihi summa bi khinsiril yusra ila ibhamiha. Nah, kalau Imam Ghazali itu mulainya daripada jari telunjuk yang kanan, terus jalan sampai ke hinsir. Kemudian langsung hinsir dulu, summa hinsiril yusra. Kadia. Ini terakhir. Sama kayak Imam Nawawi, cuman bedanya kalau Imam Nawawi itu dari sini ke sini, kemudian ke sini, baru ke sini. Nah, kalau Imam Ghazali enggak. Dari sini sampai sini muter. Ini ibu jari yang kanan terakhir. Bedanya gitu aja. Paham enggak? Jadi kalau Imam Nawawi, sekali lagi nih saya tegaskan, kalau Imam Nawawi itu pertama 1 2 3 4 kemudian 5. Nah, terus kemudian nomor 6 7 8 9 10 itu Imam Nawawi. Kalau Imam Ghazali ini 1 2 3 4 enggak ke sini dulu, langsung ke sini. 5-nya di sini. 5 6 7 8 9 10. Paham ya? Paham tak? Itu sunnahnya seperti itu, abdolnya. Tapi sunnahnya mah motong kuku. Itu kalau mau dapat pahala abdol. Kalau nggak mau gabras juga nggak masalah. Bebas, terserah ente itu mah. Wa'tif al-ibti. Wa'tif itu mencabut, al-ibti bulu kelek. In qadar ta'ali. Namun maneh kuat nyabutnya. Cabut kan nyerinya. Nyeri tuh. Bulu kelek tuh sunahnya dicabut. Wa illa fal halak. Lamun teu mampu tuh hese dicabut nyeri, nya geus teu naon di kerok atau diguntingin. Karena apa? Di annal maqsuda an-nadhafatu. Karena yang dimaksud di sini adalah membersihkan. Jadi bebas. Kalau sunnahnya itu dicabut. Kalau ente nggak mampu dicabut, berarti di kerok. Yang penting dibersihin, jangan sampai nggak dibersihin. Paham?
Ya, kusu dan memotong asyarib, kumis. Kumis udah dipanjang-panjangkan ngawa. Cukur. Itu kumis. Asyarib yustahabbu qassuhu hatta tadharu khamratas safatu bayanan dhahiran. Itu sunnah dicukurnya sampai kelihatan bibir kita yang merahnya di sini ya nih. Pun ayo kumis-kumis nu mesbleng sampai katutupan tah bibirna. Nah itu sunnah dirapihin. Nah, mung ribet falo qassahu jami'ahu, walaupun ente mencukur di kerokos anak kabeh, itu tetap dapat pahala sunnah. Sunnahnya emang dicukur, tapi lamun dikerok dibareokeun ge dilerangkeun teu masalah. Hasolat sunnatu bidzalika. Walaupun dikerok dapat pahala sunnah. Kemudian apalagi yang wayakusol anata, kemudian mencukur anah itu adalah nabatita ay as-sa'rul ladzi haulal kubuli wadubur. Jadi bulu yang tumbuh di antara kemaluan dan naon eta bujur. Itu kan ada bulu tuh. Itu sunnahnya di gunting, dikerok juga sama. Itu sunnah. Mana dikerok ya. Qaulu ahlik wal anata ahlik. Ahlik hada fi haqiz zakar. Itu digunting itu untuk laki-laki. Laki-laki tuh bulu-bulu yang ada di antara kemaluan dan duburnya, kubul duburnya itu sunnah digunting atau dikerok boleh. Tapi wa ammal mar'atu, adapun perempuan fal natifulaha aula, dicabut itu lebih sunnah. Itu ada faedahnya, karena kalau perempuan bulu kemaluannya itu dicabutin itu bisa mengurangi syahwatnya. Tapi mungkin kebanyakan orang yang nggak bisa. Watah sulu sunnata fi haqqi bil halak. Tapi tetap lamun awewe teu mampu karena cabutan bulu kemaluan era sakit, ya berarti dikerok nggak masalah. Yang penting dibersihin. Karena mungkin saya yakin nggak ada yang mampu, jarang. Karena yang penting dibersihin. Wala yu'akhkharu dzalika an waqtil hajah wa yakruh ta'khiruan arba'ina yauman. Makruh kita tidak mencukur bulu-bulu kita sampai melebihi 40 hari. Jadi sunnahnya tadi bulu kelek adalah dicabut bagi laki-laki. Kalau nggak mampu, ya dikerok, nggak apa-apa. Begitu juga ke bulu kubul dan dubur bagi laki-laki sunnahnya dicukur, dan bagi perempuan dicabut. Kalau perempuan nggak mampu untuk dicabut bulu-bulu yang ada di kemaluan dan di antara kubul duburnya, berarti dikerok juga nggak masalah. Itu hukumnya sunnah. Dan makruh kita mengerok bulu-bulu yang ada di kelek atau di kemaluan kubul dan dubur sampai melebihi 40 hari, itu hukumnya makruh. Wal khitanu wajibu, dan berhitan nanti disunatan, itu wal khitan ay fi haqqi ma lam yulad makhtunan wajib ala zakari wal unsa indah timalih. Maka hukumnya wajib orang Islam menghitan atau mengsunat anak laki-laki dan anak perempuannya. Paham? Hukum sunat itu berarti wajib, bukan sunnah. Yang sunnah itu ngerok bulu-bulu. Paham tuh? Ya, pertanyaan? Paham gak Becol? Ya, jadi sekali lagi saya tegaskan, laki-laki bulu keleknya sunnahnya dicabut bulu ketiaknya. Tapi kalau nggak mampu dikerok juga gak masalah. Kumisnya disunahkan dicukur. Tapi kalau nggak mau ribet dikerok juga nggak masalah, dapat pahala sunnah. Begitu juga kemaluan laki-laki, kubul duburnya ada bulu-bulu daerah situ, sunnahnya dipotong, dikerok nggak masalah. Tapi perempuan itu beda dengan laki-laki. Asal sunnahnya bulu-bulu yang ada di kemaluan harus dicabutin. Tapi kalau nggak mampu, itu boleh juga dikerok. Yang penting dibersihkan, karena bisa kena hukum makruh kalau 40 hari tidak dibersihkan. Wallahu a'lam. Nanti kita